Puji nama Tuhan, Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali berjumpa dalam program Bekal Pagi Belajar Kebenaran Alkitab episode hari ini. Kita akan memulai seluruh aktivitas dan kegiatan kita hari ini. Sebelumnya mari kita masuk ke hadirat Tuhan. Saya undang kita masing-masing untuk mengambil satu dulu sejenak, kita mengucap syukur di hadapan Tuhan untuk semua karyanya yang baik dan luar biasa dalam hidup kita masing-masing. Mari kita bersyukur. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk hari baru yang Tuhan Yesus berikan bagi kami untuk kami nikmati hari ini dan memulai seluruh rangkaian kegiatan, pekerjaan, juga pelayanan kami hari ini. Kami rindu memulainya bersama dengan Tuhan Yesus. Kami rindu Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah persekutuan Bekal Pagi hari ini, baik untuk kami yang di studio maupun juga Bapak Ibu, saudara-saudari yang menyaksikan di tempat mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mohon ampun di hadapan Tuhan kalau kami mungkin kedapatan mendukakan hati-Mu lewat perkataan, perbuatan, bahkan pikiran kami. Tuhan berkenan kuduskan, sucikan, dan layakkan kami lagi untuk menikmati hadirat-Mu di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan waktu persekutuan Bekal Pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Mari kita menaikkan pujian dari buku Nama Yesus Terus Bersuara nomor yang ke-99, Mukalis Itu Tongkatku. Kita akan menikmati firman Tuhan dan kembali belajar dari dalamnya. Mempersiapkan diri kita untuk menyambut firman Tuhan, kita angkat satu pujian dari Nama Yesus Terus Bersuara nomor 78, Sepanjang Jalan Tuhan Pimpin. Rahmat-Nya
Ya Bapak Ibu, sebelum kita belajar dari kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan penyertaan-Mu sempurna untuk masing-masing kami. Kami bersyukur juga Tuhan di pagi hari ini ada waktu yang Tuhan berikan pada kami untuk kami duduk diam di bawah kaki-Mu, mendengarkan kebenaran firman-Mu dan belajar. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan kiranya Engkau memberikan pengertian pada masing-masing kami untuk mengerti setiap apa yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami di pagi hari ini melalui kebenaran firman-Mu. Terpujilah Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom. Shalom. Ya Bapak Ibu yang terkasih, saya mengucap syukur di pagi hari ini lagi dipercayakan untuk memberikan dan membagikan kebenaran firman Tuhan bersama-sama di bekal pagi edisi episode kali ini. Ya, di pagi hari ini kita akan kembali belajar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari surat Yohanes yang pertama, 1 Yohanes pasalnya yang ketiga, 1 Yohanes 3 ayatnya yang ke-19 sampai dengan ayatnya yang ke-24. Sekali lagi, dari 1 Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-19 sampai dengan ayatnya yang ke-24. Saya mengajak Bapak Ibu semua untuk sama-sama membacakannya secara bergantian. Ayat yang pertama, ayat yang ganjil akan dibacakan oleh kaum perempuan bersama dengan saya, dan ayat yang genap akan dibacakan oleh kaum laki-laki. 1 Yohanes pasalnya yang ketiga ayatnya yang 19 sampai dengan ayatnya yang ke-24 di bawah tema perikop keyakinan di hadapan Allah. 3, 2, 1. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menyenangkan hati kita di hadapan Allah. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita serta mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperoleh daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya karena Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Bersama-sama, barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Dan demikian kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Ya Bapak Ibu yang terkasih, di pagi hari ini kita merenungkan dari 1 Yohanes pasal 3. Ya, kalau kita lihat secara historis, Yohanes ini dituliskan oleh murid Yesus yang bernama Yohanes itu sendiri. Nah, surat 1 Yohanes ini sebenarnya ditujukan kepada umat atau orang percaya pada zaman itu, di mana mereka itu menghadapi berbagai ajaran atau doktrin-doktrin sesat. Jadi penulisan surat ini ditujukan untuk umat, untuk orang percaya, untuk memperkuat iman dari umat tersebut, untuk memperkuat iman dari orang-orang percaya dalam mengatasi ajaran-ajaran sesat. Kala itu ajaran sesat itu begitu banyak ya, ada doktrin-doktrin yang bermunculan. Salah satunya contohnya ada gnostisisme, di mana gnostisisme itu menolak kemanusiaan Yesus gitu. Dan ini benar-benar menyesatkan, dan kalau orang percaya itu mendengar dan tidak kuat imannya, dia akan tergoyahkan. Nah, di pagi hari ini juga kita melihat bahwasannya keyakinan dalam hubungan kita dengan Allah itu adalah suatu keadaan yang vital, suatu kebutuhan yang vital, begitu penting gitu. Pentingnya keyakinan dalam hubungan kita dengan Allah. Jadi saat seseorang tidak yakin dengan apa yang ia percaya, akan ada banyak permasalahan di depan yang sulit untuk dihadapi gitu. Karena tidak ada pondasi yang kokoh, tidak ada pegangan yang benar gitu, pegangan yang dia benar-benar percayai dan yakini, seperti itu. Jadi memang pada dasarnya saat percaya, di saat itu harus ada keyakinan yang 100%, tidak 99,9% atau di bawahnya, tapi benar-benar pure 100%. Nah, di pagi hari ini saya mengajak kita untuk sama-sama merenungkan kebenaran firman Allah. Dari sini saya memberikan tema judul keyakinan dan kepercayaan kepada Allah.
Ya, keyakinan dan kepercayaan pada Allah. Dari apa yang tadi kita sama-sama telah baca, kita bisa merenungkan dan mendapati beberapa poin yang membawa kita mengerti pada keyakinan dan kepercayaan kepada Allah. Yang seperti apa sih? Nah, kita melihat di poin yang pertama. Poin yang pertama terdapat di ayatnya yang ke-19 sampai dengan 20. Saya akan membacakannya, Bapak Ibu memperhatikan. Di ayat yang 19 dan 20. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita, serta mengetahui segala sesuatu. Ya, di poin yang pertama adalah keyakinan dalam hati. Nah, keyakinan dalam hati. Ayat ini, yang ke-19 dan ke-20 ini menunjukkan bagaimana hati kita itu dapat menuduh kita, tetapi Allah lebih besar daripada hati kita. Nah, seringkali kita diperhadapi dengan berbagai pilihan, berbagai tekanan, berbagai situasi dan kondisi yang akhirnya membawa kepada kita perasaan ragu. Kita menghadapi keraguan, kita menghadapi perasaan bersalah, kita menghadapi tekanan dan sebagainya. Tapi di sini dikatakan bahwa saat kita memiliki keyakinan dalam hati kepada Tuhan kita Yesus Kristus, di saat itu juga kita pasti berhasil menghadapi keraguan dan tekanan tersebut. Di saat itu juga kita dibawa untuk menang menghadapi segala permasalahan. Karena apa? Karena yang kita yakini itu adalah Allah yang hidup. Yang kita yakini itu adalah Allah yang memang membawa kita kepada pengampunan. Jadi kalau kita suatu saat diperhadapkan oleh permasalahan, tekanan, ada perasaan ragu, ada perasaan bimbang, nah baiknya kita menghadapi keraguan dan rasa tersebut dengan mengingat kasih dan pengampunan yang Tuhan telah berikan kepada kita. Ya, itu poin yang pertama. Di poin yang kedua, kita bisa lihat di ayatnya yang ke-21 sampai dengan 22. Saya mengajak kita kembali membaca bersama-sama ayatnya yang ke-21 saya dan ayat yang ke-22 Bapak Ibu sekalian dan Bapak Ibu yang ada di tempat ini. Ayat 21, saudara-saudaraku yang terkasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. 3, 2, 1. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, poin yang kedua saat kita memiliki keyakinan dan kepercayaan kepada Allah adalah tadi ya, saat kita ada keyakinan di dalam hati, yang kedua adalah kepercayaan yang kuat. Di saat itu juga saat kita yakin kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Allah untuk menghadapi segala permasalahan, keraguan dan sebagainya, di saat itu juga kita harus memiliki keberanian percaya untuk dekat dengan Allah. Nah, di sini dikatakan ya, sebab jika kita dituduh oleh Allah, Allah adalah ayat yang ke-21. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Ya, seperti itu. Jadi saat kita yakin, di poin yang pertama tadi, yakin 100% tanpa keraguan untuk menghadapi semua keraguan dan semua permasalahan hidup, di saat itu juga ada kepercayaan yang kuat. Kepercayaan yang kuat ini yaitu tadi memiliki keberanian percaya untuk dekat dengan Allah. Kita berani berdoa, kita juga ada dalam persekutuan, ada dalam saat teduh, hubungan intim dengan Allah dan sebagainya, seperti itu. Dan kita tidak lagi diperbudak oleh dosa, kita tidak diperbudak oleh ketakutan, kecemasan, keraguan dan sebagainya. Kalau kita lihat ya di ayatnya yang ke-22 tadi yang Bapak Ibu baca, di sini dikatakan dan apa saja yang kita minta kita memperoleh daripadanya dan sebagainya. Nah, di sini janji Tuhan iya dan amin, betul? Amin. Jadi benar apa yang kita kerjakan, kita yakin dalam hati kita dengan Tuhan, dan kita juga punya kepercayaan yang kuat di dalam Tuhan. Di saat itu juga Tuhan menjanjikan apa saja yang kita minta itu akan Tuhan berikan seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki pastinya ya. Ya, jadi di poin kedua kepercayaan yang kuat merujuk kepada
ya kepada siapa sih Allah yang kita sembah? Apakah kita yakin kepada siapa iman kita itu terarah seperti itu? Jadi memang mengapa sih kepercayaan dalam doa itu sangat penting gitu. Kenapa sih kita harus percaya dengan apa yang kita doakan gitu? Kenapa terkadang justru ada pertimbangan ya, kita sering mempertimbangkan apa yang kita doakan, bukan percaya dengan 100%. Tadi kembali lagi ke yang awal ya. Percaya itu harus yakin 100% tanpa ada keraguan. Walaupun ada 0,0001 tidak. Tapi Tuhan mengharapkan iman kita itu benar-benar kokoh, teguh, kepercayaan kita itu 100% yakin dengan apa yang kita doakan. Ya, itu poin yang kedua. Poin yang ketiga ada di ayat 23, saya akan membacakannya. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Ya Bapak Ibu yang terkasih, keyakinan dan kepercayaan kepada Allah di sini di poin yang ketiga adalah perintah Allah. Perintah Allah. Di sini kita lihat ya di ayatnya yang 23 ini, perintah utama adalah percaya kepada nama Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan juga mengasihi satu sama lain. Nah, untuk memahami hubungan antara iman dan tindakan itu saling berkaitan ya. Jadi bagaimana kasih kepada sesama itu merupakan wujud dari iman. Jadi kita beriman tapi kita juga melakukan tindakan iman tersebut, seperti itu. Di Yakobus 2 dikatakan bahwasannya iman tanpa perbuatan adalah maut, seperti itu ya. Jadi iman perbuatan adalah mati, Jadi iman yang mati tidak dapat menghasilkan perbuatan yang baik, seperti kasih. Karena sesuatu yang mati tidak dapat berbuah atau menghasilkan sesuatu. Iman tanpa perbuatan itu juga dapat diartikan sebagai iman yang belum diubahkan oleh Allah. Maka dari itu di pagi hari ini lagi kita dikuatkan oleh firman Tuhan, ditegur lagi oleh firman Tuhan untuk mengkoreksi diri, apakah iman kita sudah benar, apakah kita benar-benar 100% percaya kepada Allah, Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Raja kita. Nah, yang terakhir kita masuk dalam poin yang keempat. Saya mengajak kita kembali membaca bersama-sama di ayatnya yang ke-24. Bersama-sama ayat yang ke-24. 3, 2, 1. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah dikaruniakan kepada kita. Ya, pada poin yang terakhir ini, keyakinan dan kepercayaan kepada Allah itu terdapat saat kita hidup di dalam Kristus. Nah, ayat ini menyatakan bahwa kita tinggal dalam Allah jika kita mematuhi perintahnya. Betul ya, saat kita benar-benar hidup di dalam Allah, bukan hanya mendengarkan, bukan hanya cuma merenungkan apa yang telah diperkatakan oleh firman Tuhan, tapi kita juga memperkatakan dan memperlakukan apa yang kita mengerti, apa yang Tuhan kehendaki gitu melalui firman-Nya. Salah satunya adalah, ciri khasnya adalah hidup taat gitu. Ketaatan itu adalah salah satu tanda kehadiran Roh Kudus itu hadir dalam hidup kita, di mana orang bisa melihat bahwa kita menjadi berkat, kita menjadi terang, kita menjadi contoh, dan orang bisa menyaksikan kemuliaan Tuhan itu ada dalam kehidupan kita, baik dalam tindakan, perbuatan, perkataan, dan setiap tingkah laku yang kita kerjakan dan lakukan, Tuhan dipermuliakan, seperti itu. Jadi pagi hari ini kita melihat lagi betapa pentingnya memiliki keyakinan yang kuat dalam iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus, dan teruslah bertumbuh dalam kasih dan ketaatan akan Allah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur lagi Tuhan kepadamu atas kebaikan-Mu di pagi hari ini lagi ya Tuhan. Engkau memberikan kami firman-Mu untuk menjadi pedoman kami, untuk menjadi panduan kami Tuhan dalam menghadapi segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, kiranya Tuhan memberikan pengertian lagi pada masing-masing kami, sehingga kami
tahu dan juga kami rindu untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan masing-masing kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu, biarlah Engkau menjaga, melindungi, menutup bungkus masing-masing kami dengan kuat kuasa darah-Mu. Terpuji-pujilah nama-Mu, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, kiranya kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini kembali menolong dan mengingatkan serta menjadi petunjuk bagi kita menjalani aktivitas kita hari ini. Sampai jumpa di episode bekal pagi selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.